Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjelang siang hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran di pagi menjelang ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dengan baik. Jika sudah berdoa, semuanya tolong perhatikan. Di sini perkenalkan, nama saya Yasan Darmawan, bisa dipanggil Masman. Saya lulusan S1 Pendidikan Bahasa Indonesia di salah satu kampus di daerah Ranca, yaitu Universitas Interastra PGRI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang melafalkan kata dengan artikulasi yang tepat. Nah, di sini saya menampilkan PowerPoint untuk kalian. Sebelum mulai pelajaran, apakah ada yang ingin disampaikan? Bila mana tidak ada, baik, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang melafalkan kata yang dengan artikulasi yang tepat. Sebelumnya, apa sih itu kata? Kata merupakan unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang berupa berwujudan kesatuan perasaan. Jadi kata bisa juga mewakili perasaan mungkin dari kalian atau dari seseorang, dan perasaan dan pikiran dapat digunakan dalam bahasa. Itu dari Kemendikbud tahun 2020. Lebih lanjut, definisi lain tentang kata merupakan suatu bahasa yang memiliki suatu pengertian tambahan bahwa kata adalah deretan huruf yang diapit oleh dua spasi serta memiliki satu arti. Ini masuk ke materi, yaitu mengucap kata dengan suara yang jelas, artikulasi dan tekanan pada suku kata yang tepat atau lazim. Nah, di dalam penempatan atau penekanan di suatu kata, dan di sini dibutuhkan keterampilan untuk menyampaikan informasi yang disampaikan oleh penutur ditentukan dalam penjelasan melafalkan kata. Pelafalan disampaikan dengan kejelasan di saat mengucapkan kata di kalimat. Jadi di saat kita menyampaikan informasi, itu harus jelas. Bila mana salah untuk mengucapkan atau salah untuk menekankan kata, maka tidak lagi informasinya. Salah penafsiran bisa saja terjadi karena adanya pelafalan kata yang tidak jelas. Selanjutnya, kata menjadi beda makna. Nah, di sini kalian akan belajar melafalkan dengan artikulasi yang tepat. Diharapkan untuk mampu mengucapkan kata dengan jelas dan tekanan pada suku kata serta artikulasi yang tepat. Contohnya seperti tugas tolong tulis di kertas folio. Nah, bahwa pengertian dari kata folio itu merupakan ukuran kertas. Jadi folio itu merupakan ukuran kertas yang besar atau yang bergaris yang besar. Melewati batas normal buku yang ada, buku-buku yang biasa kalian pakai untuk menulis contohnya. Nah, dan selanjutnya anak tersebut terjangkit racun polio. Nah, polio di sini merupakan suatu penyakit yang menular, merupakan radang zat kelabu sumsum tulang belakang. Dan selanjutnya ada tendangan antuk telah sah masuk ke gawang menjadi gol. Sah ini berarti sah itu ada kebenaran melakukan atau diakui oleh wasit. Misalnya di pelelangan, kalau misalkan ada dalam pelelangan itu kita akan merebut suatu barang yang dimana barang tersebut akan dilelang. Nah, jadi bila mana kita dikatakan sah untuk memiliki, berarti kita diakui untuk memiliki barang tersebut. Dan selanjutnya, dia belum menginginkan
untuk menjadi Syah. Syah itu merupakan raja atau baginda atau petinggi. Dan selanjutnya dan terakhir di usia remaja saat ini merupakan masa yang paling indah untuk hidup. Masa itu waktu ya, beda lagi dengan masa yang SL2 merupakan kumpulan orang. Selanjutnya ada kata tidak berbeda makna tetapi menjadi tidak baku. Nah, dalam tanpa kita sadari bahwa mungkin pernah salah satu dari kita untuk melafalkan suatu kata yang kurang jelas atau kurang tepat, namun menyimak dapat memahami. Pada dasar komunikasi, pelafalan itu merupakan kesesuaian karena responden yang diharapkan sesuai dengan maksud penutur. Itu misalnya seperti kita berbicara dengan orang lain, tetapi kita menafsirkannya dengan pelafalan yang salah, tetapi didengar olehnya itu benar saja. Akan tetapi berdasarkan bahasa baku, pelafalan tersebut belum menentukan kebenaran, bahkan bisa saja salah. Contohnya seperti memakai kata aktif, provinsi, Februari, silakan, rahasia, ubah, surga, foto, dan negatif. Pada kata tersebut mungkin memahami perubahan menjadi aktif, provinsi, Februari, silahkan, rahasia, rubah, surga, foto, dan negatif. Selanjutnya, bagaimana sih untuk menentukan cara agar kata baku atau tidak baku? Nah, di sini bisa kita simak bersama-sama. Apabila jika kalian mengalami keraguan di saat melafalkan sebuah kata, maka dipersilakan untuk memeriksa ketepatan kata-kata dalam buku rumus. Contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jika kalian ingin melafalkan suatu kata tetapi kalian mempunyai keraguan apakah kata itu baku atau tidak, nah di sini kalian dianjurkan untuk melihat dari Kamus Bahasa Indonesia. Perhatikan kata-kata berikut untuk melafalkan kata yang kurang tepat saat berkomunikasi, termasuk dalam telepon, dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan pada makna. Nah, nah, kita lanjut lagi ke dalam materi. Nah, contohnya itu ada api. Bila mana kita menyebutkannya kita memiliki keraguan, bisa juga api dan api. Dan selanjutnya ada pantai dan pantai. Kalau yang kata akhir ini, kata yang bakunya adalah Kamus Bahasa Indonesia. April. Selanjutnya instrumen dan instrumen. Dan selanjutnya suplemen dan suplemen. Eksplorasi dan eksplorasi. Dan kualitas dan kualitas. Dan selanjutnya hiasan dan hiasan. Dan terakhir aula dan aula. Baik, dalam bahasa Indonesia sekelas banyak susunan kosakata yang mirip bahkan terlihat sama di saat penghafalannya. Oleh karena itu, keterampilan mengartikulasikan sangatlah penting bagi kumpulan kata-kata agar dapat dikuasai penutur atau penggunaan dalam bahasa. Nah, pada pengucapan kata pendeknya jelas ucapannya, khusus saat pelafalan fenomen tertentu. Jika pelafalan kita tidak jelas dan susah dimengerti, akan memberikan kesan keraguan sehingga penyimak harus memberikannya pada saat menafsirkan arti kata yang diucapkan pembicara. Nah, baik, cukup untuk penjelasannya saya tentang pelafalan kata dengan kata yang tepat. Semoga tentang apa yang sudah saya jelaskan Anda memahami dan mengerti tentang apa sih yang harus kita lakukan di saat memiliki keraguan untuk mengucapkan suatu konsonan kata dan
bila mana kita memiliki keraguan tersebut, apa yang kita harus lakukan. Dan saya akhiri untuk tugas, nanti saya akan berikan di akhir penyampaian hari ini. Sebenarnya karena kekurangan kesempatan saya, mungkin Ibu bisa menjelaskan. Kurang lebih mohon maaf.